dalam ibadah kita pada malam ini, pada malam perpisahan tahun, kita akan angkat pujian kita dari bahasa Batak, bahasa daerah, Nau Sapu Tahun Naburuhi. Dan demikianlah kita telah melakukan tahun-tahun yang berlalu. Kita serahkan semuanya ke tangan Tuhan. Hendaklah kita membuka pintu hati kita kepada Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Nya. Kita angkat pujian ini, Nau Sapu Tahun Naburuhi. Sapu Tahun Naburuhi. Oh, mah puji Tuhan. Marilah kita masuk dalam doa masuk kita. Berfirmanlah ya Tuhan, berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan, nyatakanlah kepadaku untuk memuliakan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan menyerahkan ibadah kita ini kepada Tuhan. Kiranya hanya Tuhanlah yang selalu memberkati, melimpahkan kasih karunia-Nya kepada kita yang hadir di tempat ini pada malam hari ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Doa penyerahan ini akan kita serahkan, dibawakan oleh saudari kita Ibu Putri. Kita angkatlah satu pujian penyembahan kita, Mulia Sembah Raja.
Nah, hanya bagi Yesus puji, hormat, dan kuasa, karena mulialah dan agung derajat. Kita sama-sama puji muliakan nama Tuhan. Angkat pujian ini dengan hati yang sungguh-sungguh. Mulia sembah Raja. Mulia sembah Raja. Bagi Yesus puji, hormat, dan kuasa. Bagi Yesus puji, hormat, dan kuasa. Mulia agung kerajaannya. Agung kerajaan dari surga datang untuk segenap umatnya. Dari surga datang untuk segenap umatnya. Mari kita katakan, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Oh, mulia sembah Raja. Sembah Raja. Telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Mati, dibangkitkan jadi Raja. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Muliakanlah Yesus Raja. Oh, mulia sembah Raja. Mulia sembah Raja. Yang telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Mari kita bersatu dalam doa. Haleluya Bapa, haleluya Yesus, haleluya Roh Kudus. Segala puji syukur kami kepada-Mu ya Tuhan. Atas berkat dan kasih karunia-Mu kepada kami Tuhan. Sungguh baik Kau Bapa, Allah kami yang hidup. Kami bersyukur Tuhan karena pada kesempatan ini kami masih boleh lagi datang memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Oh Bapa di sorga, Kau rapatkan kami semuanya yang hadir pada saat ini Tuhan. Dan Kau memberkati semua pelayan-pelayan untuk khususnya Tuhan, baik yang membawa lagu pujian, pemain musik, operator, dan juga hamba-Mu, aman pendeta kami yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kiranya Kau memakai setiap kami dan lain-lain kepada kami Tuhan. Dalam pelayanan kami ini sungguh-sungguh untuk menyembah dan memuliakan Kau Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan karena kebaikan-Mu kepada kami semua umat-Mu, di mana selama 1 tahun ini kasih-Mu tidak berkesudahan kepada kami Tuhan. Penyertaan-Mu senantiasa ada bersama kami. Di saat kami susah maupun duka, Engkau Allah yang selalu menyertai dan memberkati kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedikitpun ya Tuhan. Kami sungguh merasakan itu semuanya Bapa. Engkau Allah yang sangat baik bagi kami Tuhan. Terkadang kami yang sering
dan Roh Kudus-Mu menguatkan kami, menghibur kami saat kami suka maupun duka. Terima kasih Bapa, terima kasih ibadah kami ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Kau hadir di tempat ini, memberkati mengurapi kami semuanya. Ibadah kami sungguh-sungguh kami rasakan hadirat Tuhan hadir dan menguatkan, menghibur, memberkati kami semuanya. Dari anak-anak sampai orang dewasa. Sepulangnya kami dari sini Tuhan, kami menerima berkat Tuhan yang melimpah, khususnya firman-Mu yang akan kami dengarkan Tuhan, yang akan menjadi kekuatan, fondasi dalam hidup kami. Kau meteraikan nanti firman-Mu Tuhan dalam setiap hati dan pikiran kami. Ampunilah segala dosa-dosa kami sepanjang tahun ini Tuhan. Kami tidak terlepas dari segala kesalahan dan dosa, baik sikap hidup perkataan kami. Kami mohon ampun akan segala dosa kami Tuhan, agar setiap doa dan permohonan kami kepada-Mu Tuhan. Inilah doa kami Bapa, kami serahkan kepada kami ini dari awal sampai pada selesainya. Biarlah kuasa Tuhan nyata di tempat ini, dan kami berdoa mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kiranya Tuhan tetap selalu memberkati. Kita telah menyerahkan ibadah kita ini kepada Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang campur tangan, yang berperan serta di dalam ibadah kita ini, yang tetap membimbing kita agar kita tetap layak di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Kita akan bersuka cita memuji memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian kita. Dia lahir untuk kamu. Yesus lahir untuk kita dan mati untuk menebus dosa kita. Dia dibangkitkan kembali. Dia bangkit kembali untuk naik ke surga, untuk menjadi tempat. Mari kita bersuka cita. Dia lahir untuk kamu. Dia lahir untuk aku. Dia bangkit kami semua. Dia Tuhan kami. Dia hidup Tuhan kami. Dia hidup
Ya, puji Tuhan. Haleluya. Semangat memuji memuliakan nama Tuhan. Tahun boleh berlalu, tetapi semangat memuji memuliakan Tuhan tidak akan pernah berlalu. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita kembali angkat pujian sukacita kita. Sekaligus kita akan mengumpulkan persembahan untuk Tuhan. Karena begitu besar berkat kasih karunia Tuhan kepada kita. Nah, kita akan bawakan satu lagu sukacita kita, Sorak Hosana. Sekaligus kita akan mengumpulkan persembahan kita. Kita bersukacita memuji nama Tuhan. Karena hari-hari yang telah kita lalui tetap bersama Tuhan, maka kita akan tetap bahagia. Bukanlah apapun yang kau hadapi, Yesus pasti akan semakin Tuhan. Padamu Tuhan junjunganku, Padamu Tuhan junjungan hidupku. luangkan tanganmu, puji nama. Di Namamu, Yesus. Yesus ku sembahkan Tuhan. Dan saat ini ku datang kepadamu. Ini ku datang padamu Tuhan junjungan hidupku. Luangkan tanganmu, puji namamu. Di namamu Yesus, ku sembah. Yesus ku sembahkan Tuhan. Haleluya. Sorak Tuhan. Haleluya, sorak hosana. Haleluya. Glory bagi. Haleluya, glory bagimu. Haleluya, sorak hosana. Terpujilah namamu. Haleluya. Sorak Hosana. Haleluya, sorak hosana. Haleluya. Glory bagimu. Haleluya, glory bagimu. Haleluya. Sorak Hosana. Haleluya, sorak hosana. Terpujilah Terpujilah namamu. namamu. Puji Tuhan. Kita semangat memuji memuliakan nama Tuhan. Kini kita akan masuk ke dalam ruang kesaksian kita bagi jemaat Tuhan yang ingin bersaksi pada malam hari ini, ingin didoakan oleh Bapak Gembala Sidang kita, ataupun yang ingin bersaksi atas syukur kasih akan Tuhan kita di dalam kehidupan kita. Marilah kita bersaksi di hadapan saudara jemaat Tuhan, dan sekaligus kita bersaksi di hadapan Tuhan bahwa kemuliaan Tuhan tidak akan pernah hilang dari kehidupan dari setiap orang-orang yang percaya. Puji Tuhan. Haleluya. Kita angkat satu pujian kita sekaligus kita masuk dalam ruang kesaksian kita. Kita angkat pujian kita. Tuhan, Kaulah pengharapan. Karena hanya kepada Tuhanlah kita berpengharapan. Tiada yang bisa menggantikan Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan, Kaulah pengharapan. Ku percaya hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah pengharapan.
Haleluya. Kami akan menaikkan pujian bagi kesaksian keluarga kami, persembahkan satu pujian sebagai rasa syukur kami kepada Tuhan. 1 tahun penuh Tuhan memelihara keluarga kami, bahkan memelihara pelayanan gereja kita. Izinkan kami untuk menyampaikan permohonan maaf kami jikalau ada kesalahan, kekurangan, kesilapan kami di dalam melayani umat Tuhan. Tentu pasti ada hal-hal yang kurang, hal-hal yang kurang berkenaan di hadapan Bapak Ibu jemaat Tuhan. Panjang 1 tahun pelayanan kami di dalam melayani Tuhan, bahkan melayani umat Tuhan, supaya segala kelemahan kami, kekurangan kami, dosa kami tidak akan dibawa kepada tahun yang baru yang sebentar lagi malam ini akan kita masuki. Demikian atas nama keluarga, atas nama pelayanan, kami memohon maaf atas segala dosa, pelanggaran kami, kelalaian kami, kelemahan kami, kekurangan kami terhadap jemaat. Dan di akhir kesaksian ini kami mempersembahkan satu pujian untuk Tuhan. Puji Tuhan.
saleleng mingoli iyo pangangani Tuhan bilang bumi Oro Tuhan aku rusak diri Oro Tuhan Olang bodo rajani Oro Tuhan Odo pagon diyaki di pangoluanmu kuasa pendorong puji mahon saleleng mingoli iyo pantanganmu Tuhan bilang bumi Odo Tuhanku aku rusak diri Odo Tuhan Odo rajani Odo Tuhan aku rusak diri Odo Tuhan Odo rajani Odo Tuhan Odo rajani Puji Tuhan. Shalom, puji Tuhan. Haleluya. Tadi sudah dari Bapak Gembala sidang kita dan keluarga. Kini dari kami, saya selaku Bapak Sintua yang mendampingi Bapak Gembala sidang kita, sama juga ingin mengucapkan selamat Natal, selamat menyambut tahun baru, dan juga ingin dengan besar hati memohon maaf bila selama ini memang sungguh banyak kekurangan, terutama pada saya, karena memang banyak tantangan yang harus saya hadapi. Sebenarnya saya dalam pelayanan ini sangat senang, sangat kepingin. Seandainya saya mungkin ya Tuhan pakai atau Tuhan inginkan, mungkin walaupun masih dalam perjalanan yang tertatih-tatih, saya akan tetap menjalankan itu. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, kami tidak luput dari berbagai kesalahan, kekurangan dalam pelayanan maupun hal-hal yang lain, dan terutama juga mungkin dalam pelayanan saya agak jarang memang, karena begitu agak ketat pekerjaan saya. Jadi mungkin mudah-mudahanlah Tuhan memberi kesempatan tahun-tahun depan ini, ya paling tidak entah 2 kali seminggu, ataupun kalau memang sekali 2 kali sebulan. Kalau memang nggak bisa 2 kali sebulan, ya sekali pun tak apalah, daripada tidak sama sekali. Karena berapa bulan ini memang saya tidak pernah, memang sangat berat yang saya hadapi. Nah, mungkin Tuhanlah dan saya yang tahu. Terkadang saya mau menyampaikan kepada Bapak Gembala sidang kita, saya pun tak sanggup gitu. Saya hanya berdoa kepada Tuhan, ya mudah-mudahanlah Tuhan memberikan jalan. Karena yakinlah setiap apapun yang kita lakukan di dunia ini, tanpa kita berserah kepada Tuhan, itu semua tidak apa-apa.
Karena itu sudah saya alami nih. Baik waktu saya lajang, itu sudah saya alami. Jadi setelah saya mendekat kepada Tuhan, bukan dengan gampang juga, bukan mulus, banyak juga rintangan kita mengikut Tuhan, banyak cobaan yang kita hadapi, baik dari luar, bahkan dari dalam diri kita sendiri. Jadi saya pun ingin bersaksi juga. Kebetulan Bapak Pangobas kita pun tidak datang. Tadi dia WA saya barusan tadi. Sebelum kita ibadah itu dia ada pergumulan juga. Nah, pergumulan dia ini sudah saya alami. Jadi marilah kita sama-sama mendoakan agar kiranya diberi hati yang luluh kepada orang yang membuat Bapak Pangobas kita ini sampai sekarang nggak bisa datang. Jadi saya pun merasa juga sangat sedih. Kayak saya bilang, bersabarlah Pak, berhikmatlah seperti apa yang dikatakan Bapak Gembala kita. Karena mungkin kalau tanpa berhikmat juga saya pun pada hari ini nggak akan bisa berdiri di sini. Kalau membawa amarah saya semua, saya tidak akan bisa berdiri di sini. Jadi demikianlah kesaksian saya. Mungkin bagi jemaat Tuhan yang lain pasti banyak berkat-berkat Tuhan. Dan begitu juga bagi anak-anak saya. Dan ini juga yang saya sangat sayangkan juga. Saya sangat merindukan, sekalipun saya seorang bapak pengganti begitu dalam rumah tangga saya. Karena kebetulan mereka datang, saya pikir pada malam hari ini kami bisa bersama-sama. Tapi ya, mewakili adalah abangnya ada di sini sama anak saya. Jadi saya sangat berterima kasih kepada Tuhan. Mudah-mudahan besok ya mungkin bisalah mereka bersama dengan kami. Karena momen-momen seperti ini itu momen yang sangat bahagia sebenarnya di dalam keluarga. Karena di dalam keluarga itu, kalau saya pun dulu pulang kampung atau menjumpai orang tua, itu yang lain saya tinggalkan. Memang saya bandel dulu, itu saya tinggalkan semua itu. Baik kawan saya, baik itu yang namanya yang gede tua itu, kalau untuk berkumpul gitu. Apalagi ya macam itu juga ya, sekali setahun juga dulu saya gereja. Paling kalau Natal, malam kembar, nah itu. Memang karena bandel saya juga dulu kan. Tapi itulah, ya mudah-mudahan lah setiap kita manusia mempunyai berbagai kelemahan. Di kami dari keluarga Amang Situ Sitanggang dengan besar hati kiranya adapun berbagai kekurangan dan kesalahan kami, kiranya berkenanlah hati baik Bapak Gembala Sidang kita, saudara jemaat kekasih dalam Tuhan. Marilah kita saling mengampuni, salinglah kita saling mengasihi, agar kiranya kita tetap bisa bersama-sama, tetap bisa berkumpul, bersekutu, memuji, memuliakan Tuhan pada hari ini sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Demikianlah dari saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang tetap selalu membimbing dan mengajar-ajari kita dalam kasih-Nya dan dalam jalan Tuhan. Dan kiranya Tuhan tetap selalu memberkati kita.
Puji Tuhan. Haleluya. Ya, kembali kita semangat memuji memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian kita, pujian sukacita kita. Oh Tuhan, pimpinlah langkah. Nah, yakinlah bila Tuhan memimpin langkahmu, maka langkahmu itu tidak akan ada yang sia-sia. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Ku tak berani jalan sendiri. Serta itulah doa. Agar ku merendahkan diri. Menurut firman-Mu setiap hari. Mencari domba yang sesat. Yang kembali sekali dari awal dengan kirang kita akan pujiannya. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Tak berani jalan sendiri. Serta itulah doaku. Agar ku merendahkan diri. Menurut firman-Mu setiap hari. Jadikan perintah dalam doa. Cari domba yang sesat. Puji Tuhan. Haleluya. Tetap semangat memuji memuliakan nama Tuhan. Inilah kini tiba saatnya, saat yang kita nanti-nantikan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Gembala Sidang kita. Marilah kita membukakan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan ini ke dalam hati kita, ke dalam jiwa raga kita, dan untuk menjadi pedoman di dalam hidup kita. Karena yakinlah hidup dalam firman Tuhan, maka kita akan tetap selalu diberkati oleh Tuhan, dan kita akan tetap layak di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Kita angkat pujian kita untuk menyambut firman Tuhan. Jemaat Tuhan, kami undang untuk berdiri. Kita angkat pujian kita, siapkan hati kita. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kita. Siapkan hati Tuhan untuk mendengar firman. Saat ini ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat Sujud menyembah masuk hadirat saat ini. curahkan urapan-Mu Tuhan, Curahkan urapan bagi jemaat saat ini. Siapkan hatiku Tuhan, siapkan
persembahkan di hadapan Bapa yang baik. Berbagai rangkaian ibadah kami awal pertengahan kami sudah lakukan untuk menyenangkan dan mempermuliakan Tuhan. Hari ini firman-Mu akan berbicara, melawat hati kami, mengingatkan kami Tuhan, bahkan merefleksikan setahun penuh perjalanan hidup kami. Kembali firman-Mu mengingatkan kami supaya kami memiliki bekal untuk berjalan masuk kepada tahun yang baru. Terima kasih urapi hamba-Mu yang tiada apa-apanya ini Tuhan Yesus. Urapi firman-Mu dan urapi kami sekalian. Di dalam nama Yesus kami terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Haleluya. Kita buka Alkitab kita, terambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-33 ayat yang ke-16 sampai dengan 19. Mazmur pasal yang ke-33 ayat 16 sampai dengan 19. Demikian perkataan firman Tuhan. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi kelumputan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji-pujian kepada Allah Israel, di mana pemazmur berkata seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Tentu kita semua tahu kalau raja itu punya kuasa yang amat besar. Dia bisa memerintahkan dari seantero kerajaan yang dia miliki. Dia bisa melakukan apa saja. Dia bisa berbuat sesuai dengan keinginan dia. Karena kita tahu raja itu bukan dipilih dengan demokratis. Seperti halnya sistem pemerintahan negeri kita ini yang menganut sistem presidensial atau yang mengacu kepada sistem demokratis. Raja tidak perlu terlalu banyak melakukan pencitraan supaya dia kelak dipilih kembali. Karena sistem pemerintahan kerajaan itu adalah sistem turun-temurun. Jadi kalau ayahnya raja, kelak meninggal ini ayahnya, maka anaknya akan menggantikan dia secara otomatis. Jadi kuasanya sangat besar. Tetapi sekalipun sangat besar kuasa yang dimiliki oleh seorang raja, firman Tuhan mengingatkan kita malam ini, kebesaran kuasa yang dimiliki oleh seorang raja itu tidak menjamin atau tidak cukup untuk memberikan jaminan bagi dia supaya dia beroleh keselamatan. Tidak sedikit raja yang matinya lebih hina daripada prajuritnya. Ada banyak raja lebih hina cara matinya daripada prajurit.
Kalau prajurit mungkin ditebas lehernya ketika bertempur di medan perang, atau dicucuk ke dadanya, lalu dia mati begitu saja. Tetapi ketika terjadi peperangan, lawan akan mencoba mengusahakan sedapat mungkin untuk menangkap raja daripada musuhnya itu. Kelak akan diolok dulu, kelak akan diarak dulu, kelak akan dipertontonkan, dihina, dicaci, dimaki. Seperti halnya yang dialami oleh Yesus. Yesus pun dinobatkan adalah raja orang Yahudi. Betul kan? Terkadang walaupun sebutan raja lebih mulia daripada bawahannya, tetapi di ending kematiannya, di akhir perjalanan hidupnya, tidak jarang kematian raja lebih hina daripada kematian bawahannya. Jika firman Tuhan katakan seorang raja tidak akan selamat oleh karena besarnya kuasanya. Yang kedua, seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Pun tidak ada jaminan kalau kita punya status sebagai pahlawan, punya begitu banyak torehan, capaian yang gilang gemilang, prestasi yang luar biasa, sehingga engkau dinobatkan menjadi pahlawan, tidak menjadi jaminan. Firman Tuhan katakan seorang pahlawan itu tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Pahlawan orang Filistin yang selalu diagung-agungkan, pahlawan orang Filistin yang gagah perkasa, yang tingginya hampir 3 meter, yang bernama Goliat, rupa-rupanya tumbang dengan berhadapan kepada seorang Daud yang kecil, yang pendek, yang tidak punya pengalaman untuk bertarung di medan perang. Nah, firman Tuhan ini ternyata membenarkan seorang pahlawan tidak akan selamat oleh karena besarnya kekuatan, besarnya otot, besarnya fisik dia, tingginya perawakan dia, oleh karena lengkapnya seluruh pakaian, baju jirah dia, segala ketopang, pedang dan seluruh perlengkapannya, tidak juga menjadi jaminan. Yang ketiga, kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi kelumputan. Tentu tenaga kuda itu tidak diragukan lagi bagaimana kecepatannya, sehingga dalam zaman peperangan kuda itu menjadi satu alat yang dipakai atau ditunggangi untuk membawa dia sebagai kendaraannya berperang. Bahkan juga kuda akan menjadi alat atau sesuatu yang menjadi satu kendaraannya untuk dia kabur, untuk dia lari ketika dia kalah. Tetapi firman Tuhan katakan kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi kelumputan. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara kekasih? Mengapa ini menjadi satu nats firman Tuhan di penghujung tahun ini? Apa yang mau kita petik dari pemberitaan firman Tuhan ini? Ternyata kebesaran kuasa, kekuatan finansial, kekuatan logistik, kekuatan
ekonomi kita, keuangan kita, kekuatan bahkan fisik kita yang sudah kita persiapkan sedemikian rupa tidak menjadi jaminan untuk engkau bisa luput dari setiap masalah, tidak memberikan jaminan supaya engkau tidak diusik, supaya engkau tidak diganggu, supaya engkau tidak mengalami kesulitan demi kesulitan. Karena orang kaya pun tidak luput dari usikan, tidak luput dari goncangan, tidak luput dari kekhawatiran, kegelisahan, ketakutan. Artinya tidak ada jaminan. Status setinggi apapun. Bahkan firman Tuhan memberikan contoh status seorang raja. Tentu raja adalah orang nomor satu. Artinya status tertinggi. Dalam status level tertinggi, firman Tuhan memberikan percontohan. Dan itu mewakili dari seluruh status-status yang ada di dunia ini. Lalu diberikan lagi contoh pahlawan, berbicara kekuatan. Dan diberikan lagi contoh kuda, berbicara tentang ketangkasan, kelihayan, kelincahan, kegesitan. Gesit, lincah, ulet pun tidak menjamin untuk kita luput dari setiap persoalan. Ayat 18 firman Tuhan katakan, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Lantas apa yang membuat kita bisa tertolong? Apa yang membuat kita bisa luput? Apa yang membuat kita bisa selamat? Yang pertama, raja tidak selamat oleh karena besarnya kuasa. Pertanyaannya, apa yang buat kita bisa selamat? Yang kedua, seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Pertanyaan kedua, apa yang bisa membuat kita tertolong? Yang ketiga, kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Apa yang membuat engkau bisa mengalami kemenangan? Apa yang bisa membuat kita bisa mengalami keluputan? Ada 4 pertanyaan besar. Yang pertama, apa yang bisa membuat kita supaya bisa selamat? Yang kedua, ayo ikuti. Yang kedua apa? Apa yang bisa membuat kita supaya kita tertolong? Yang ketiga, apa yang bisa membuat kita supaya kita mengalami kemenangan? Yang keempat, apa yang bisa membuat kita supaya kita terluput? Keselamatan, pertolongan, kemenangan, dan keluputan. Maka keempat perkara ini identik dengan bagaimana setiap 4 poin ini menjadi tujuan akhir dari setiap perjalanan orang. Sama halnya kita masuk di akhir tahun ini. Tujuan akhir perjalanan iman orang percaya apa? Supaya selamat. Ada lagi kira-kira lain dari situ. Supaya selamat. Kalaupun ada orang bilang dengan bahasa yang sederhana, oh supaya saya nanti masuk surga. Toh tujuannya kan supaya selamat. Oh supaya saya nanti tidak masuk neraka. Sama saja tuh, supaya selamat. Supaya tertolong, supaya mengalami kemenangan. Orang bertanding, berkompetisi, bersaing. Tujuan akhirnya supaya menang.
Artinya saudara, supaya kita bisa mengakhiri segala sesuatu dengan baik, dengan mengalami kemenangan sesuai dengan apa yang kita harapkan, bahkan terlebih apa yang diharapkan Tuhan di dalam hidup saudara dan saya tanpa terkecuali. Maka ayat 18 firman Tuhan katakan, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Yang pertama, supaya kita menjadi orang yang takut akan Dia, atau takut akan Tuhan. Yang membuat kita selamat, takutlah akan Tuhan. Yang membuat kita menang, takut akan Tuhan. Apapun pertanyaanmu, apapun tanda tanya yang tidak terjawab dalam hidupmu, mungkin dari Januari sampai 31 Desember malam ini, pertanyaan itu sudah ada sejak awal 2025. Tetapi sampai malam ini engkau tidak temukan jawabannya. Jawabannya adalah takutlah akan Tuhan. Mungkin kalau brand dunia ini berkata apapun makanannya, minumnya, di botol sosro. Apapun pertanyaan-pertanyaan yang masih terselubung, yang masih termeterai, yang masih belum dapat terjawab, dan engkau menganggap itu menjadi misteri dalam hidupmu. Engkau menganggap itu menjadi sesuatu momok yang menakutkan hidupmu, momok yang menghantui perjalanan hidupmu, sehingga engkau tidak merasa nyaman ketika engkau melakukan aktivitasmu. Siang malam, bahkan dalam tidurmu pun engkau dihantui oleh pertanyaan itu yang tidak kunjung tiba. Engkau menemukan jawaban itu, tetapi malam ini firman Tuhan katakan, takutlah akan Dia. Hanya orang-orang yang takut akan Allah yang akan mengalami kemenangan. Apa sih rahasia Daud bisa mengalahkan Goliat seperti saya katakan tadi? Goliat itu pahlawan yang dielu-elukan, pahlawan yang sangat disanjung-sanjung. Satu orang pun tidak ada yang yakin, tidak ada yang memihak, tidak ada yang percaya bahwa Daud akan bisa mengalahkan Goliat. Bahkan orang Israel sendiri pun tidak yakin Daud bisa mengalahkan. Bahkan abang-abang kandungnya sendiri pun tidak yakin. Keluarganya sendiri tidak yakin. Halo, biarkan keluargamu tidak yakin kepadamu. Tak bereng-bereng menguluni songoni nama tolusi. Biarkan keluargamu pesimis kepadamu, menganggap engkau akan begitu-begitu saja. Bahkan mereka akan pesimis, mereka akan mencibir engkau. Kemungkinan dia itu akan semakin menderita, semakin parah hidupnya. Tetapi pegang terus ayat firman Tuhan dalam ayat 18 itu. Akan takut akan Dia, kemenangan akan menjadi bagian. Biarkan orang malu tersipu-sipu, biarkan orang tertunduk. Ketika engkau terbit bagaikan fajar di pagi hari yang tidak pernah terlambat bersinar, kemenangan menjadi bagian kita. Syaratnya takut akan Tuhan. Yang kedua dikatakan kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Takut akan Tuhan. Lalu yang kedua berharap akan kasih setianya. Kalau kita berharap kepada Tuhan, berarti kita memiliki penyerahan secara totalitas. Kalau kita berharap kepada Tuhan,
Berarti kita tuangkan seluruh isi hati kita, seluruh kegelisahan kita, seluruh hal-hal yang tidak kita mengerti, tuangkanlah kepada Tuhan. Mungkin memori kita ini tidak akan pernah mampu untuk menyimpan seluruh beban persoalan ini, yang bisa membuat kita blank, yang bisa membuat kita error, yang bisa membuat kita frustasi. Tetapi ketika kita punya pengharapan kepada Allah, maka ketika kita percaya kepada Allah, maka seluruh persoalanmu pun akan engkau serahkan kepada Dia. Engkau tidak akan enggan untuk curhat kepada Allah. Engkau tidak akan mau setengah-setengah. Engkau tidak akan ragu. Karena Allah tempat kita untuk menuangkan seluruh isi hati kita. Ayat 18 dikatakan kepada mereka yang takut akan Dia, dan yang kedua kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Tuhan menjadi penolong kita. Maut adalah momok yang sangat menakutkan. Karena berbicara maut adalah akhir dari hidup kita, yaitu kematian. Tetapi ketika kita takut akan Tuhan, ketika kita berpengharapan akan kasih setianya, maka jiwa kita akan dilepaskan daripada maut, dan hidup kita akan dipelihara pada masa kelaparan. Artinya ada jaminan dari Tuhan, ada garansi dari Tuhan. Setiap orang yang takut akan Tuhan, setiap orang yang berharap akan kasih setia Tuhan, tidak akan mengalami maut dan tidak akan kelaparan. Kita tidak akan sampai mengemis, kita tidak akan sampai meminta-minta, kita tidak akan sampai Tuhan izinkan untuk mempermalukan Allah, sebab Allah menjamin menggaransi hidup orang-orang yang takut akan Dia. Tidak akan meminta-minta. Tuhan akan kirimkan pertolongan, Tuhan akan sediakan. Ya. Ada banyak media yang Tuhan bisa pakai. Bahkan tidak harus ketergantungan kepada manusia. Burung di udara sekalipun Tuhan bisa pakai untuk menjadi media Allah, untuk mengirimkan berkat bagi kita. Jadi tidak akan sampai kelaparan. Tuhan menjamin ini. Artinya apa, saudara? Yang mau kita ambil dari kebenaran firman Tuhan ini, sesungguhnya bukanlah karena kekuatan kita, bukanlah karena tingginya kedudukan kita setinggi raja, bukanlah karena segala hasil usaha kita. Oh, karena saya orangnya cekatan, saya lihai, saya gesit, saya tangkas seperti kuda, sehingga saya yakin seyakin-yakinnya saya tidak akan berkekurangan, saya tidak akan mengalami ketakutan, saya tidak masuk dalam penderitaan. Tidak ada jaminan. Ketiga contoh garis besar yang dikatakan firman Tuhan ternyata tidak jadi jaminan. Yang menjadi jaminan adalah pertahankanlah hidupmu menjadi pribadi yang terus takut akan Allah. Pertahankanlah hidupmu menjadi pribadi yang selalu berharap akan kasih setia. Sekalipun keadaanmu sulit, sekalipun keadaanmu tidak baik-baik saja, sekalipun hidupmu selalu dalam keadaan di bawah, tetapi jadilah orang percaya yang terus memelihara integritas rohanimu supaya tetap takut akan Tuhan. Ternyata bukan karena kekuatan kita.
sudah sampai kepada akhir tahun ini. Rupanya bukan karena kekuatan kita juga, bukan hebat kita. Ada banyak orang, saudara, orang berduit, sekarang dia tidak bisa bersyukur, beribadah di penghujung tahun. Dia terkapar. Padahal orang kaya, padahal pejabat, punya kedudukan, ternyata tidak ada jaminan. Kita tingkatkan rasa takut kita akan Tuhan. Kalau pikiran kita yang kita andalkan, maka yakin dan percayalah engkau akan gagal dan terus gagal untuk mengerjakan firman Tuhan. Supaya takut akan Tuhan. Imani, saya harus lebih takut kepada Tuhan dari kepada siapapun juga, termasuk daripada kepada orang tua kita. Harus kita lebih takut kepada Allah. Tegas firman Tuhan katakan ini. Artinya bahasa takut akan Tuhan ini bukan perkara yang bisa ditawar-tawar. Tancapkan itu di dalam iman percaya kita, sehingga firman Tuhan malam ini menjadi satu landasan kita, menjadi satu referensi bagi kita untuk mengarungi tahun baru yang sebentar akan kita masuk. Paulus katakan itu, kami harus lebih tunduk kepada Allah daripada kepada manusia. Sehebat apapun manusianya itu, sebesar apapun kuasanya, tetap kami harus lebih takut kepada Allah. Dia tidak bisa digeser, dia tidak bisa digoncang. Pendiriannya, komitmennya, integritas rohaninya tidak akan bisa berubah-ubah oleh karena tekanan, oleh karena goncangan. Karena takut akan Allah menjadi harga mati di dalam hidupnya. Ujungnya apa? Kan di penjara dia jadinya apa? Benar. Betul dia di penjara, betul dia ditangkap, betul dia dikerengkeng. Tetapi penyertaan Tuhan nyata. Tuhan tidak izinkan dia berlama-lama dalam kurungan itu. Bahkan ketika dia dalam kurungan sekalipun, dia menjadi berkat. Dia tetap memuji-muji Tuhan. Dia tidak tinggalkan ibadahnya. Saulus dan Silas dalam penjara, maka ada kegerakan rohani di sana. Kalau istilah sekarang, terjadi KKR di sana. Walaupun tidak ada panggungnya, walaupun tidak ada sound systemnya, tetapi di tengah malam firman Tuhan katakan, mereka memuji-muji Tuhan, dan ada mujizat Tuhan dinyatakan di sana. Karena bermodalkan takut akan Allah. Bapak Sintua kita tadi berkata, zaman bisa berubah, zaman bisa berlalu, tetapi hidup kita sama dengan kita ya Pak, hidup kamu. Zaman ini bisa berlalu, tahun ini bisa berlalu, tentu akan berganti, berarti ada perubahan. Tetapi hidup kita harus tetap dalam Tuhan. Ya, harus tetap dalam Tuhan, takut akan Tuhan. Dan yang kedua, berharap kepada kasih setia-Nya. Walaupun takut akan Allah itu penuh dengan risiko, penuh dengan tantangan, untuk mempertahankan rasa takut akan Allah itu, berarti kita harus mampu mengambil risiko. Dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 9, 1 Samuel pasal 2 ayat 9 dikatakan, langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya, tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan, sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Perikop firman Tuhan ini berbicara tentang puji-pujian Hana. Puji-pujian Hana ini dilakukan dia setelah dia bisa dan mampu keluar dari persoalan yang sudah bertahun-tahun
Dan tidak ada satu orang pun, bahkan orang terdekat dengan dia, suaminya sendiri, yang bernama siapa? Siapa suaminya si Hana? Makanya baik-baik kita baca Alkitab ya. Suami si Hana itu adalah Elkana. Suaminya pun tidak mampu menolong dia. Suami sahnya. Karena dia mandul, selalu dihina, selalu diejek, selalu disindir, selalu disakiti hatinya. Manusia kebatinannya tersiksa setiap dia berselisih dengan Penina. Padahal Penina ini adalah istri kedua. Tapi istri kedua ternyata lebih garang. Ya kalau kita sadar harusnya istri kedua itu lebih tahu diri kan kira-kira begitu. Tapi karena dia bisa memberikan keturunan, maka dia anggap dia lebih hebat. Lalu apa yang terjadi? Selalu Hana menangis. Tidak dia temukan dari siapapun, dari pihak keluarga, tidak ada yang berpihak sama dia. Ya. Kalau orang Batak bilang tihas domolo suwi margeleng, aib deh mungkin. Ya mungkin keluarga akan berkata ya udahlah, udah ada istri yang bisa kasih anak. Mau pergi pun dia, mau kau tinggalkan pun dia, gak repot kami, gak pusing kami di situ. Bisa saja dong. Dan faktanya memang begitu. Tetapi apa yang terjadi saudara? Dia mengadu kepada Allah. Dia pergi ke bait suci, dia berdoa di sana. Ya. Dia berdoa di sana. Bahkan Imam Eli melihat seolah-olah perempuan itu mabuk. Kenapa dikatakan mabuk? Karena dia menangis tidak seperti orang yang normal biasanya. Dia berdoa melebihi seperti orang yang berdoa di bait suci. Kenapa dia bisa begitu berdoa? Karena saking seriusnya. Karena sudah begitu banyaknya persoalannya. Lalu ketika dia datang kepada Tuhan, itu menjadi satu kesempatan. Semua dia tuang. Bisa saja berjam-jam dia berdoa di hadapan. Bisa saja dia berjam. Tetapi saudara tahu akhirnya Tuhan menjawab doanya dan dia mengandung, dia melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama siapa? Nah, lebih tak ada satu sih. Siapa anak si anak? Samuel. Samuel itu siapa? Adalah salah satu nabi terbesar di Israel. Lama dia nantikan itu. Tetapi ketika Tuhan menjawab doanya yang terbaik, ya, mengangkat derajatnya, Samuel menjadi nabi besar di Israel. Karena Samuel jugalah yang mengurapi Daud menjadi raja. Bisa dibuka Tuhan rahim Hana itu. Ya. Kemandulan itu saudaraku bisa kembali ya, dipercayakan Tuhan untuk diberikan karunia seorang anak, bahkan lebih daripada satu. Bertambah lagi anaknya. Ada laki-laki dan ada lagi perempuan. 1 Samuel pasal 2 ayat 21. Coba dibaca. Mengidapkan anak sehingga ia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi.
Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Iya. Di samping Samuel ditambahi Tuhan lagi bonus 3 laki-laki dan 2 anak perempuan. Mungkin Hana dalam doanya, Tuhan berikanlah 1 orang saja anak Tuhan. Mungkin gitu kan? Kita pun kalau udah tahunya, kita sadar kita ibu-ibu ini mungkin atau perempuan mandul. Jangan lalu langsung berpikir 2, 3, 4 dan suruh 1 saja kan? Ternyata walaupun terkadang kita hanya minta sedikit, Tuhan itu baik. Ditambah lagi. Kalau ditambah jangan tolak, karena itu adalah berkat. Ya. Ditambahi 3 laki-laki dan 2 perempuan, berarti menjadi anak. Mungkin ketikung si Penina itu, istri kedua itu, mungkin jadi lebih banyak anak daripada si Hana. Sehingga puji-pujian itu dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 9. Sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Ada satu pengakuan Hana yang dia tuangkan lewat puji-pujian, karena dia sudah menerima, sudah mengalami, sudah menyaksikan kebaikan Tuhan. Bukan karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Langkah kaki orang-orang yang dikasihinya, dilindunginya. Kita sampai ke penghujung tahun ini karena Tuhan mengasihi kita, sehingga Tuhan melindungi kita. Tuhan memberikan kesehatan kepada kita. Tuhan beri kesempatan kepada kita. Karena Tuhan mengasihi. Apa karena sesuatu yang kita perbuat? Tidak. Apa karena kelebihan kita? Tidak. Apa karena kehebatan kita? Tidak. Tetapi karena Tuhan mengasihi kita. Sama halnya seperti Hana. Bukan karena hebatnya. Bukan karena dia berobat ke sana kemari. Bukan karena banyaknya uangnya. Tetapi karena dia mengadu kepada Allah. Dia berpengharapan kepada Allah, dan Allah mengasihi hidupnya, dan dia dilindungi. Dengan cara apa? Dengan cara Tuhan membuka rahimnya kembali, dan anak boleh dipercayakan Tuhan dalam hidupnya, sehingga terlindungilah dia. Tentu terlindungi dari apa? Dari hinaan selama ini, dari cacian selama ini, dari sindiran selama ini. Kalau sudah punya anak, kira-kira apa lagi mau dibilang? Mungkin lagi dibilang, hei kau yang mandul itu. Berarti berakhirlah hinaan itu. Berakhirlah kata-kata itu. Apalagi di tahun-tahun berikutnya, tambah lagi 1, tambah 2, tambah 3, bahkan sampai 5 kata firman Tuhan. Lengkap lagi, laki-laki dan perempuan. Kalau orang Batak ini dikatakan sudah jadi, sudah komplit. Kalau sudah komplit berarti sempurna. Dia berkat kepada anaknya sudah dipercayakan Tuhan. Jadi Tuhan tidak mau setengah-setengah. Sehingga Hana mengakui itu. Langkah kaki orang-orang yang dikasihinya, dilindunginya. Kita ada hari ini karena Tuhan melindungi kita. Bukan karena kekuatan, bukan karena kepantasan kita, bukan karena kita layak, bukan karena kita tidak pernah absen gereja dari Januari sampai Desember, bukan karena persembahan kita yang banyak, bukan, tetapi karena Allah mengasihi kita. Sebabnya kita patut bersyukur hari ini di sini. Kita bangga sebagai orang percaya, kita bangga sebagai orang Kristen, kita bangga sebagai umat Pentakosta. Karena hanya di Kristen ada ibadah akhir tahun. Saya tidak mau membahas kepercayaan lain lebih jauh dari mimbar ini.
Tapi saudara mungkin bisa melihat dari sekeliling kita, tidak ada agama lain itu beribadah akhir tahun. Walaupun terkadang Kristen pun tidak semua juga gereja bersyukur di akhir tahun. Sangat pantaslah kita bersyukur, karena ternyata firman Tuhan sudah jelaskan, bukan karena kekuatan, bukan karena hebatnya kuasa, bukan karena ketangkasan, tetapi semua karena Tuhan mengasihi hidup kita. Oleh sebab itu, kita mau menutup ibadah ini di dalam doa. Ingat seluruh kebaikan Tuhan. Walaupun mungkin tidak bisa semua kita ingat, paling tidak jangan semua engkau lupakan. Kalaupun tidak bisa semua kita ingat, jangan pula semua kita lupakan. Tentu ada momen-momen yang spesial, ada peristiwa-peristiwa yang sulit kita lupakan, yang sangat bernilai. Ingatlah itu, dan itulah yang akan mendorong imanmu berdoa untuk lebih sungguh-sungguh lagi malam hari ini. Dan ini menjadi doa terakhir kita di gereja ini. Kalaupun mungkin nanti ada acara secara internal keluarga per keluarga di rumah kita, tapi malam ini di tahun 2025 kita akan terakhir berdoa untuk mengutarakan seluruh isi hati kita. Kalaupun ada target-target kita yang belum tercapai di tahun ini, kita akan terus kerjakan supaya Tuhan memberkati, supaya semua terjawab untuk tahun yang baru, tahun 2020 aman. Terpujilah Tuhan, dimuliakanlah Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri, menaikkan pujian penyembahan kita. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Haleluya.
begitu besar kasih-Mu, Engkau melimpahi kami sampai hari ini. Kami ada hari ini Tuhan di penghujung tahun 2025 ini. Kami boleh berdiri Tuhan, berseru, mengangkat suara kami untuk berdoa Tuhan, bersyukur, bahkan berterima kasih. Sembari kami memohon penyertaan-Mu untuk memasuki tahun yang baru, sebentar akan kami masuki Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang baik. 1 tahun penuh Engkau memelihara hidup kami. Ada banyak suka duka yang kami alami, pahit manis, ada banyak kenangan-kenangan sepanjang tahun 2025 ini Tuhan. Ada hal-hal yang membuat kami bersuka, tetapi ada hal-hal yang membuat kami berduka. Kami percaya tidak ada satu peristiwa pun yang kami alami tanpa sepengetahuan Tuhan, tanpa seizin Tuhan. Karena Engkau Tuhan mengizinkan semua itu boleh terjadi. Dan karena Engkau mengetahui kami mampu untuk melewati semua. Karena firman-Mu berkata tidak ada satu pencobaan, tidak ada satu masalah yang Engkau berikan yang melebihi kekuatan kami. Terkadang Tuhan kami hampir menyerah, terkadang kami Tuhan hampir pasrah, terkadang kami merasa tidak mampu. Tapi kami lupa kepada firman yang berkata semua itu tidak akan melebihi kekuatan. Maka kami hanya perlu percaya, kami hanya butuh percaya kepada Yesus. Sebab kami punya Yesus yang mampu mengerjakan segalanya. Kami punya Yesus yang gagah perkasa. Kami punya Yesus yang mampu menjawab segala kebutuhan kami, segala ketidaktahuan kami. Kami punya Yesus yang menjadi sobat yang setia. Dikala dunia meninggal, dikala kerabat keluarga kami menjauh, bahkan pesimis dan tidak jarang memojokkan kami, memandang kami sebelah mata. Tapi kami punya Yesus yang luar biasa, Yesus yang memberikan penghiburan, Yesus yang memberikan jawaban. Terima kasih Bapa. Kegagalan demi kegagalan kami di tahun ini, kami mau Tuhan ubah itu menjadi satu prestasi, menjadi satu keberhasilan. Dan biarlah lewat keberhasilan yang Tuhan berikan, supaya kami tidak lupa atas seluruh kebaikan. Biarlah lewat kegagalan yang kami alami, supaya kami terus memandang kepada Kristus dan menggantungkan pengharapan kami sepenuhnya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik untuk kebenaran firman-Mu yang sudah berbicara malam ini. Biarlah firman itu Tuhan mengingatkan kami supaya iman kami terus percaya kepada-Mu. Supaya kami menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan dan menjadi orang-orang yang berharap akan kasih setia. Maka Tuhan akan berikan keselamatan, Tuhan akan berikan kemenangan, Tuhan akan berikan kelumputan, dan bahkan Tuhan akan berikan pertolongan. Pertolongan dari Tuhan cukup bagi kami. Sekalipun tidak ada orang yang mau menolong kami, tetapi hanya Tuhan saja yang menolong kami. Itu cukup, bahkan jauh lebih dari cukup. Dan itu yang kami mau, itu yang kami perlu. Terima kasih Bapa kami yang baik. Engkaulah Tuhan, pengharapan kami. Engkaulah gunung batu. Ampuni segala dosa-dosa kami sepanjang tahun 2025 terhadap sesama kami, kerabat kami, keluarga kami, orang tua terhadap anak, anak-anak terhadap orang tua. Segala kedegilan kami, terkadang kami Tuhan gampang mengeluh, terkadang kami gampang bersungut-sungut, terkadang Tuhan Yesus kami gampang menyerah. Tapi kuatkanlah kami bersyukur Kau izinkan kami sampai kepada garis akhir di tahun 2025. Berkati kami Tuhan, Kau peliharakan hidup kami. Makasih buat kesaksian yang sudah kami dengar, kesaksian pujian yang sudah kami dengar. Engkau Tuhan yang memelihara kami, menyertai perjalanan kami. Bahkan kesaksian daripada hamba Bapak Situa kami, berkati hidupnya, di mana dia merindukan paling tidak 2 kali dalam 1 bulan, atau sedikit-dikitnya 1 kali dalam 1 bulan,
Inilah kerinduannya Tuhan di penghujung tahun ini. Kiranya Tuhan Engkau mendengar setiap kerinduan yang dituangkan melalui kesaksian di penghujung tahun ini. Kami mau dan kami rindu hamba-Mu ini di tahun 2026 boleh melayani di dalam pelayanan gereja ini. Terima kasih, berkati keluarga besar, anak-anaknya Tuhan, menantunya, cucunya, Kau berkati. Biarlah Tuhan peliharakan, Tuhan cukupkan segala sesuatu yang mereka perlukan. Terima kasih Bapak. Besok juga kami akan beribadah di tempat. Sebagai rasa syukur kami masuki tahun yang baru. Tuhan, Engkau ingatkan seluruh umat untuk datang berkumpul, untuk kami boleh beribadah, memuji, memuliakan. Sebentar kami akan meninggalkan bait suci. Ibadah ini akan berakhir, kami akan bertolak ke rumah masing-masing, sertai perjalanan kami. Dan kalaupun kami nanti akan melakukan acara keluarga lepas keluarga, Tuhan memberkati, Tuhan tetap ada hadir dalam persekutuan keluarga demi keluarga di rumah kami masing-masing. Ini doa kami, ini permohonan kami Bapak, semuanya kami serahkan di dalam tangan pengasihan. Terpujilah nama-Mu, terpujilah Engkau malam ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita berdoa, Bapa kami di dalam surga, Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Berilah kami pada hari makanan kami secukupnya, Dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa di dalam surga, dan persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai memberkati kita sekalian pada malam ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji.
Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman bagi kita, besok kita juga akan berkumpul di tempat ini untuk mengadakan ibadah awal tahun atau ibadah tahun baru. Masuk jam 10 pagi, dan biasanya tradisinya kita juga akan bersama-sama menikmati kue tahun baru di tempat ini. Jadi siapa kita yang memiliki persediaan untuk kue tahun baru biasa dibawa dan dikumpulkan bersama-sama, kita sama-sama menikmati sehabis ibadah. Tapi kalaupun tidak ada, jangan menjadi mengganjal langkah kita untuk kita datang beribadah kepada Tuhan. Nah, demikianlah mungkin pengumuman bagi kita. Tuhan berkati. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.